Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Andang dari kelas A dengan NIM 22802404010 dari Pendidikan Fisika. Di video kali ini aku bakal ngajak kalian nih buat belajar dan lihat langsung gimana cara kerja rangkaian RLC seri tapi lewat program Python gitu. Kita bakal lihat bareng-bareng nih gimana arus listrik berubah tergantung frekuensinya dan gimana kita bisa nemuin titik resonansinya. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya di sini ya. Sudah membuat codingannya, kita langsung ini aja. Pertama-tama biar gampang kita bahas dulu nih, apa itu rangkaian RLC seri. Nah, rangkaian ini terdiri dari tiga komponen yang utama. Yang pertama ada resistor, yang kedua ada induktor, yang ketiga ada kapasitor. Nah, ketiga ini disusun berderet dan dihubungkan ke sumber arus bolak-balik atau arus AC gitu nih. Nah, yang menarik dari rangkaian ini adalah arus yang mengalir nggak selalu sama, gitu, teman-teman. Tapi berubah tergantung frekuensi sumbernya. Secara sederhana, induktor itu kayak penahan arus kalau frekuensinya tinggi, sementara kapasitor justru nolak arus kalau frekuensinya rendah. Tapi pas dua efek ini sama besar, mereka saling meniadakan gitu ya teman-teman. Dan titik itu arus listriknya jadi paling besar. Nah, kondisi itu yang kita sebut resonansi. Nah, kondisi itu, ya. Jadi nanti di grafiknya itu kita bakal lihat ada satu titik di mana arusnya naik paling tinggi dan itu adalah frekuensi resonansi. Nah, di sini ya rumus yang kita pakai itu di program ini aku pakai beberapa rumus dasar dari teori rangkaian RLC. Yang pertama itu buat ngitung reaktansi induktif yaitu ada XL2 pi FL, terus reaktansi kapasitif itu ada XC 1/2 pi FC dan total hambatan atau impedansinya itu Z akar R kuadrat plus XL kurangi XC kuadrat gitu. Yang terakhir itu ada rumus arusnya. Nah, kita di situ ada I sama dengan P per Z. Dari sini kita bisa tahu nih berapa besar arus untuk tiap frekuensi yang berbeda gitu teman-teman. Nah sekarang kita bahas sedikit bagian codingannya. Aku bikin program ini pakai Python ya teman-teman karena selain ringan juga gampang banget buat ngolah data yang bikin grafik gitu. Nah di sini aku pakai dua library penting. Yang pertama itu ada NumPy. Nah di sini NumPy itu aku gunakan untuk perhitungan matematis kayak reaktansi dan impedansi gitu teman-teman. Dan sedangkan yang kedua itu ada Matplotlib. Nah, ini digunakan untuk membuat grafik hubungan antara frekuensi dan arus. Jadi, nanti programnya ini aku minta kita masukin nih nilai si resistor, induktor, dan kapasitor, dan juga tegangan. Terus program ini juga akan otomatis ngitung semua nilainya dan bikin grafik yang nunjukin kurva resonansi, gitu, teman-teman. Nah, langsung aja kita tunjukin ya teman-teman si grafiknya. Bentuk si grafiknya di sini ada. Kita running. Nah, kita tunggu dulu. Nah, di sini kita masukkan nilai resistor ohm. Dalam dalam satuannya itu ohm ya, teman-teman. Dan misal di sini nilai resistornya itu ada 1000 ohm. Terus nilai induktornya itu 100 Henry misalnya, teman-teman. Terus di sini juga ada nilai kapasitor dalam satuan farad. Aku mau di sini 100 farad. Di situ juga ada masukan tegangan sumber. Nah, tegangan sumber ini bisa ada 3, 6, dan juga 12. Nah, teman-teman, aku di sini maunya 12 volt. Nah, di sini langsung muncul ya teman-teman. Nah, kalau kalian lihat grafiknya itu sumbu X itu sebagai frekuensi dalam hertz, sedangkan sumbu Y itu arus listrik dalam satuan ampere. Nah, garis birunya itu nunjukin gimana arus berubah kalau frekuensinya naik dan ada satu titik di tengah-tengah di mana arusnya itu paling besar. Itu adalah frekuensi resonansi. Aku juga tambahin di situ garis merah putus-putus buat nandain titik itu biar lebih kelihatan itu teman-teman. Ke selanjutnya kita pindahin apa atau compile ke exe gitu ya teman-teman. Caranya itu aku memakai
Ya, aku hapus dulu ininya teman-teman. Aku hapus dulu, terus kita masukin, oke, Paye installer, installer, Paye installer, terus strip, one file. Nah, di sini tulis nama file aku di sini ada tugas fisika komputasi.py. Berarti kita di sini tugas fisika komputasi.py. Ntar, nah di sini kita tunggu di codingannya itu akan compile ke bentuk exe gitu teman-teman. Di sini udah kita langsung aja buka folder. Kita buka foldernya teman-teman. Buka folder. Nah, kita di sini cari fisika komputasi. Nah, di sini ada folder dis. Kita buka ya, teman-teman. Nah, di sini ada tugas komputasi. Klik 2 kali, nah maka akan muncul seperti ini tampilannya, teman-teman. Kita tungguin dulu, nanti eh, di sini akan muncul langsung satuannya, eh variabelnya. Nah, di sini ada masukkan nilai resistor seperti itu, teman-teman. Nilai resistornya tadi ada 1000 ya, 1000 ohm. Terus nilai induktornya itu ada 100 Henry. Nilai kapasitornya itu ada 100 farad. Dan nilai tegangan itu ada 12 volt. Nah, akan muncul lagi seperti ini, teman-teman. Oke, di sini tuh muncul ya, teman-teman. Nah, alasan kenapa kita compile ke exe gitu. Nah, kalau kalian lihat program ini aku ubah jadi file exe gitu, teman-teman. Tujuannya biar lebih gampang dijalankan sama orang lain atau teman-teman tanpa harus install Python dulu ya. Jadi misalnya kalian mau bagiin ke temen atau dosen, cukup kasih file exe-nya ini aja. Dan pas mereka klik 2 kali, program langsung ngejalan kayak aplikasi biasa gitu, teman-teman. Nah, selain praktis, bentuk essay ini juga juga bikin tampilannya itu lebih profesional dan aman dari perubahan kode gitu, teman-teman. Karena orang lain nggak bisa ngubah kode codingannya ini, hanya bisa memasukkan angka-angka yang mereka inginkan gitu, teman-teman. Sehingga apa namanya muncul grafik yang mereka inginkan gitu, teman-teman. Nah, dari hasil program ini kita bisa lihat nih bahwa di frekuensi tertentu arus listrik jadi paling besar gitu, teman-teman. Itulah yang disebut resonansi RLC seri. Fenomena ini penting banget di dunia elektronika karena konsep resonansi ini dipakai di banyak alat gitu. Nah, kayak radio, filter sinyal, terus bahkan sistem komunikasi. Nah, dengan simulasi ini kita jadi bisa lihat nih langsung secara gimana teori fisika bisa hidup di depan mata lewat grafik gitu. Jadi, itu penjelasan singkat tentang program simulasi rangkaian RLC pakai Python. Semoga kalian makin paham dan bisa coba bikin sendiri di rumah. Kalau suka videonya, jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa subscribe juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.